Di video kali ini, Admin akan mendongeng sebuah film survival berjudul Apocalypse Z: The Beginning of the End. Jadi adik-adik, film ini menceritakan awal mula munculnya virus zombie yang bakal mengubah dunia menjadi kacau balau. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria bernama Manel Laurero yang sedang berkunjung ke rumah kakaknya bernama Belen. Manel ditemani oleh istrinya bernama Julia untuk memomong anaknya Belen karena Belen ini sedang bekerja. Singkat cerita, setelah Belen pulang dan larut semakin malam, Manel dan Julia pun pamit untuk pulang. Di dalam perjalanan, Julia yang sedang menyetir tampak kesal karena Manel belum juga ingin memiliki anak. Hal ini pun membuat Julia tidak fokus sampai-sampai membuat mobil yang dikendarinya hampir terguling dan berhenti di tengah jalan. Tetapi karena kelamaan meminggirkan mobilnya, mobil mereka pun dihantam sebuah truk tronton. Dalam kecelakaan itu, Manel selamat, namun tidak dengan Julia yang mengalami luka parah dan akhirnya meninggal dunia. 1 tahun kemudian, Manel yang baru bangun bobo masih belum mampu menerima kenyataan kehilangan istrinya. Ia trauma dan jarang mengunjungi kakaknya. Ia memilih hidup menyendiri sambil ditemani kucing mujair kesayangannya yang diberi nama Luculo. Satu-satunya komunikasi dengan Belen hanyalah lewat panggilan video sesekali. Di dalam kesedihannya, Manel tidak terlalu memperhatikan berita televisi tentang virus misterius bernama TC yang mulai menyebar dengan cepat di seluruh Eropa. Gak cuma itu, pemerintah Spanyol bahkan menutup perbatasan dan memberlakukan kebijakan darurat seperti saat wabah COVID-19. Con Daniel Romero en Bruselas, entiendo, es a nivel global, en todo el mundo. Pada hari itu juga, Manel pergi ke dermaga untuk menemui seorang yang akan membeli kapal miliknya. Setelah bertemu, Manel mulai menjelaskan spesifikasi kapal miliknya. Saat ia mengambil faktur di dalam kabin, ia melihat gelang milik mendiang istrinya. Dari situlah Manel teringat kenangan indah bersama Julia saat berbulan madu di kapal ini. Dan karena kapal ini penuh dengan kenangan, Manel pun membatalkan untuk menjual kapal tersebut. Aquí mismo, son 9 metros de eslora. Setelah dari termakan doyong, Manel pergi ke supermarket. Di sana ia bingung melihat banyak orang yang memborong banyak makanan dan kebutuhan pokok. Namun Manel yang belum ngeh bahwa bencana besar akan terjadi, tetap berbelanja seperti biasanya. Sesampainya di rumah, ia kembali melakukan panggilan video dengan Belen. Sang kakak memberitahu bahwa suaminya yang merupakan seorang tentara akan mengevakuasi keluarganya ke Pulau Kenari. Belen juga meminta Manel untuk mengikutinya ke sana. Awalnya Manel setuju karena merasa dirinya akan baik-baik saja. Tapi setelah dibujuk berkali-kali, akhirnya ia pun setuju. Keesokan harinya, Manel mendapati kalau beberapa tetangganya mulai pindahan. Setelah mengemasi barang-barangnya, Manel pun pergi menuju bandara sambil membawa Luculo dalam kandang kecilnya. Di dalam perjalanan, radio menyiarkan kabar mencemaskan di mana virus TSC kini memiliki varian baru yang jauh lebih ganas. Virus ini bisa menular hanya dalam hitungan menit melalui gigitan atau kontak darah. Sesampainya di bandara, Manel mengirim pesan suara kepada Belen dengan mengatakan bahwa ia sudah siap untuk terbang. Namun saat Manel sedang mengantri untuk naik pesawat, tiba-tiba semua penerbangan dibatalkan.
Gak cuma itu, semua ponsel di negara itu juga mendapatkan notifikasi dari pemerintah tentang darurat siaga 1 di seluruh negeri. Di tengah kepanikan itu, seorang pria tiba-tiba mengamuk sambil menurunkan senjatanya. Alhasil, Manel pun segera berlari keluar dari bandara dan memilih untuk pulang ke rumah. Tetapi sayangnya, dalam perjalanan pulang, Manel terjebak kemacetan total di tengah kekacauan kota. Dari radio mobilnya, terdengar kabar tentang serangan dan kerusuhan di berbagai wilayah. Sementara pemerintah belum memberi keterangan resmi. Dikarenakan rabetah di dalam mobil, Manel pun akhirnya meninggalkan mobil dan memutuskan berjalan kaki menuju ke rumah. Saat hari menjelang maghrib, Manel akhirnya tiba di komplek perumahannya. Di sana, ia kaget melihat sekelompok tentara membuat terowongan di depan rumah tetangganya yang bernama Hogin. Tak lama kemudian, Hogin keluar dari rumah dengan terikat dan mulut disumpal. Dari wajah dan gerak-geriknya, Hogin sudah dipastikan terinfeksi virus TSI. Sesampainya di rumah, saat mau bobo, Manel lagi-lagi termenung dan mengingat kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya. Di pagi harinya, Belan kembali menghubunginya lewat video call. Ia memperingatkan bahwa pemerintah berencana menutup seluruh jalur dan membangun zona karantina besar-besaran. Tapi menurut Belan, tempat itu justru bisa menjadi jebakan berbahaya karena akan dipenuhi ribuan orang. Ia memohon agar Manel tidak pergi ke zona karantina apapun yang terjadi, dan berjanji suaminya akan menyebut Manel saat keadaan sudah membaik. Sambil menunggu kabar, Manel masih santai dan membuka Instagram. Di situ ia melihat berbagai video cewek joget dan zombie yang membuat kekacauan. Orang-orang yang terinfeksi juga berubah menjadi agresif dan menyerang siapapun di sekitarnya. Di saat itu juga, tiba-tiba muncul notifikasi dari pemerintah yang menyatakan bahwa seluruh wilayah resmi berada dalam keadaan darurat nasional. Dikarenakan kehabisan makanan, Manel pun memberanikan diri keluar rumah untuk mencari bahan pangan di sebuah minimarket. Namun di sana, ia terkejut melihat orang-orang saling berebut hingga rak-rak kosong melompong. Karena tak kebagian, ia pun berpindah ngeloting ke warung Madura dan mengambil sisa makanan yang masih tersisa. Namun begitu ia keluar, seorang polisi tiba-tiba masuk ke warung dengan luka gigitan di lengannya. Gak cuma itu, salah satu polisi juga diserang oleh orang yang sudah terjangkit virus atau zombie. Melihat ada Manel di depan warung, zombie itu pun mencoba menyerang Manel. Namun belum sempat menerkam Manel, si zombie lebih dulu ditembak oleh polisi yang terkapar di jalanan. Melihat zombie sudah ada di mana-mana, Manel pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, ia segera membuat pagar darurat dari bahan seadanya dan memasang kamera CCTV untuk memantau keadaan di luar. Ketika televisi menyala, Presiden muncul menyampaikan pidato darurat bahwa virus TSI telah lepas kendali di seluruh Eropa dan semua warga diwajibkan ikut evakuasi ke zona karantina. Siapapun yang menolak akan dianggap melanggar hukum. Di malam harinya, rombongan tentara mulai menjemput warga satu persatu. Tapi Manel tetap bersembunyi di rumah dan memegang teguh pesan Belan agar tidak ikut evakuasi. Ketika para tentara menggedor-gedor pintu rumahnya, Manel memilih untuk tetap diam dan bersembunyi. Untung saja, para tentara itu menyerah dan lebih memilih mengevakuasi yang lainnya. 2 minggu kemudian, Manel masih bertahan sendiri di rumah yang makin sunyi. Ia terus mengirim pesan suara kepada Belan, tapi semua gagal terkirim karena jaringan mati total. Ditambah lagi, persediaan makanan pun menipis. Dalam keadaan lapar dan putus asa, Manel pun akhirnya memutuskan untuk keluar mencari makanan. Ia mengenakan pakaian selam lengkap dengan pelindung seadanya. Ia juga membawa senapan panah ikan dan melangkah dengan hati-hati dari rumah ke rumah. Sayangnya, semua kulkas yang ia buka tak ada apa-apa. Saat masuk ke rumah berikutnya,
ia menemukan seorang nenek-nenek duduk di kursi roda. Nenek itu bernama Jibrila, tetangga lamanya. Jibrila menolak ikut evakuasi karena tak ingin menjadi beban bagi keluarganya. Ia juga mengenali Manel dan menanyakan apakah ia membawa makanan. Dengan jujur, Manel menjawab tak ada. Jibril lalu memberitahu bahwa di komplek itu ada beberapa rumah orang kaya yang mungkin masih menyimpan cadangan makanan. Dengan mengikuti arahannya, Manel pun mulai menyusuri rumah-rumah tersebut dan berhasil mendapatkan sedikit makanan. Bahkan, ia menemukan sepeda motor trail yang masih bisa digunakan. Dengan motor itu, ia menjangkau area lebih jauh dan pulang membawa cukup persediaan untuk bertahan 1 malam. Akan tetapi, pikirannya masih gelisah. Manel lalu teringat rumah Wagin, tetangga yang dulu dievakuasi karena terjangkit. Tak pikir panjang, Manel pun pergi ke sana. Tapi hasilnya tetap saja tak ada. Saat hendak keluar, ia mendengar langkah kaki dari belakang dan dengan refleks menembakkan panah ikannya. Ternyata itu bukan zombie, melainkan seorang pria yang juga sedang mencari makanan. Karena panik melihat senjata Manel, pria itu pun langsung kabur meninggalkan rumah. Ketika Manel hendak mengambil kembali panahnya, ia justru menemukan tumpukan makanan tersembunyi di lemari dapur. Dan pada malam itu juga, untuk pertama kalinya dan setelah sekian lama, Manel dan nenek Gabriela akhirnya bisa makan dengan tenang di tengah dunia yang sudah porak-poranda ini. Gabriela. Me hicieron lo mejor que supieron. Murió hace algo más de un año. Hace mucho que no la veo. ¿Tienes fotos de ella? Beberapa hari pun telah berlalu. Manel masih terus berusaha mengirim kabar kepada Belan. Namun, pesan-pesan tetap tak pernah terkirim karena sinyal benar-benar menghilang. He sido un imbécil. Que un beso. Saat malam tiba, tiba-tiba suara Gabriela terdengar melalui walkie-talkie. Ia meminta Manel mendengarkan siaran radio yang terdengar suara transmisi seseorang yang mengajak para penyintas untuk menuju ke Pulau Kanari. Karena kabarnya, pulau tersebut masih terbebas dari virus zombie. Mendengar harapan baru itu, Manel pun langsung berniat mengajak Gabriela pergi bersamanya menggunakan kapal miliknya. Namun Gabriela menolak karena takut jadi beban. Meskipun begitu, Manel bersikeras akan tetap membawanya bagaimanapun caranya. Podríamos intentarlo. Podríamos usar mi barco. Gabriela, ¿me oye? Keesokan harinya setelah semua persiapan selesai, Manel segera menjemput Gabriela. Namun, sesampai di sana, ia mendapati kalau Gabriela telah meninggal dunia. Saat Manel keluar dari rumah itu, tiba-tiba seekor zombie wanita menyerangnya dengan brutal. Untungnya, Manel berhasil meraih panahnya dan menembaknya tepat di kepalanya. Setelah kejadian itu, Manel mengirimkan pesan terakhir kepada Belan. Ia menuliskan bahwa ia tak bisa lagi menunggu jemputan karena persediaan makanannya sudah habis. Ia pun memutuskan untuk pergi menuju Pulau Kenari menggunakan perahunya. Manel kemudian melesat menggunakan motor menuju pelabuhan bersama kucing mujairnya. Namun sayangnya, jalan utama menuju pelabuhan telah ditutup. Alhasil, si Manel pun terpaksa putar balik dan memilih untuk melewati kebun. Saat melewati kebun, tiba-tiba puluhan zombie yang sedang mencari jangkrik muncul dan mulai mengejar Manel. Manel pun mengeplak-ngeplak kopinya secepat mungkin agar terhindar dari kejaran zombie. Namun di tengah pelariannya, motornya menabrak tumpukan mayat dan membuat dirinya terjatuh tersungkur. Manel pun mencoba menyalakan motornya lagi, namun tak bisa. Alhasil, Manel pun berlari sekuat tenaga menuju pelabuhan dan menutup gerbang besi agar para zombie tak bisa masuk. Sayangnya di sana, Manel menemukan kalau semua perahu telah hilang, termasuk kapal miliknya. Ia lalu masuk ke toko peralatan di tepi dermaga dan mengambil apa saja yang bisa digunakan. Saat menatap ke arah laut, Manel melihat satu perahu dan sebuah speedboat yang masih mengapung. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung berenang menuju ke perahu tersebut. Saat mencoba menyalakan mesinnya, ternyata mesin perahu itu rusak. Gak cuma itu, di dalam perahu juga ada babi zombie. Untung saja, ada speedboat yang masih bisa digunakan. Dan tanpa pikir panjang, ia pun berlayar menembus kegelapan malam bersama kucing kesayangannya.
Beberapa jam kemudian, mesin speedboat itu tiba-tiba berhenti. Ketika Manel kebingungan di tengah lautan, tiba-tiba datanglah sebuah kapal. Namun bukannya menyambut Manel, beberapa orang di kapal itu justru menodongkan senjatanya ke arah Manel. Tranquilo. Manel lalu dibawa ke kapal yang lebih besar dan diinterogasi oleh awak kapal bernama Victor, yang memperkenalkannya pada sang kapten bernama Usakov, seorang pria asal Ukraina yang tak mengerti bahasa Spanyol. Victor pun menjadi penerjemah di antara mereka. Ia bertanya dari mana asal Manel dan kenapa berada di laut sendirian. Manel menjawab jujur bahwa ia berasal dari kota pelabuhan terdekat dan berniat pergi ke Pulau Kanari. Ia pun meminta agar Usakov mau mengarahkan kapal ini ke sana. Namun Victor menjelaskan kapal besar ini sebenarnya sudah rusak sejak awal penyebaran virus, sehingga mereka tak bisa berlayar jauh. Usakov kemudian memintakan Victor untuk membawa Manel beristirahat di salah satu kamar. Di dalam perjalanan, Victor bercerita bahwa dirinya dulunya adalah seorang pilot. Ia mengatakan kalau keesokan harinya, Manel diminta membantu menunjukkan lokasi di kota pelabuhan yang mungkin masih menyimpan bahan bakar atau peralatan penting untuk kapal ini. Sebelum menutup pintunya, Manel sempat bertanya apakah mereka pernah menemukan orang lain selain dirinya. Victor pun hanya menjawab bahwa Manel adalah satu-satunya yang selamat. Namun, di tengah malam, Manel terbangun karena mendengar suara samar dari luar kapalnya. Saat ia mengintip melalui jendela, ia melihat sebuah kapal kecil mendekat, berisi beberapa orang yang melambaikan tangan meminta pertolongan. Akan tetapi anehnya, di keesokan harinya, kapal itu sudah tidak terlihat lagi. Pagi itu, Victor datang menjemput Manel untuk bertemu dengan Usakov. Dalam pertemuan itu, Manel mencoba menanyakan tentang kapal kecil yang semalam datang meminta tolong. Namun, Victor menjawab bahwa tidak ada siapapun yang datang ke sini, seolah peristiwa tersebut hanyalah imajinasi Manel. Meskipun heran, Manel menahan diri dan tetap menjelaskan kepada Usakov lokasi-lokasi penting di pelabuhan tempat bahan bakar dan peralatan bisa ditemukan. Mendengar laporan itu, Usakov pun langsung memintakan anak buahnya berangkat dengan senjata lengkap menuju lokasi yang ditunjuk. Sementara itu, Manel memperhatikan sesuatu yang mencurigakan. Ia melihat anak buah Usakov baru saja menggeledah kapal yang ia lihat semalam. Kecurigaan Manel pun semakin kuat saat ia melihat seorang penjaga mengunci rapat sebuah ruangan di bagian bawah dek. Ia pun kembali bertanya kepada Victor di dapur mengenai orang-orang di kapal kecil itu. Tetapi Victor justru menasihatinya agar tidak ikut campur urusan Usakov jika ingin tetap hidup. Dari situlah Manel mulai menyadari bahwa Usakov bukan orang yang baik. Manel kemudian mencoba meyakinkan Victor untuk melarikan diri bersamanya. Ia berkata bahwa di rumah sakit dekat pelabuhan masih ada sebuah helikopter yang bisa mereka gunakan menuju Pulau Kanari. Victor tampak ragu, namun sebelum sempat menjawab, anak buah Usakov tiba-tiba muncul memanggilnya. Meskipun Victor tak ada jawaban, Manel mulai menyiapkan perlengkapannya dan memasukkan kucing kesayangannya ke dalam tasnya. Setelah memastikan tidak ada penjaga, ia membobol ruangan yang sebelumnya dikunci. Di dalamnya, ia menemukan dua pria yang tangannya terikat erat. Manel pun segera melepaskan mereka, di mana salah satu pria memohon agar Manel menyelamatkan istri dan anak perempuannya. Namun tentu saja Manel sendiri tidak tahu di mana mereka berada. Tak lama kemudian seorang penjaga datang dan langsung menembak pria itu hingga tewas. Di saat bersamaan muncullah Victor. Namun bukannya membantu penjaga itu, Victor justru membunuhnya dan menerima ajakan dari Manel. Tanpa pikir panjang, Victor pun mengajak Manel dan satu pria yang tersisa untuk kabur menggunakan kapal kecil di sisi kapal utama. Saat mereka hampir berhasil melompat ke kapal, anak buah Usakov menembaki mereka tanpa ampun dan membuat pria yang baru saja diselamatkan tewas di tempat. Manel pun memacu kapal sekejang mungkin, tapi naasnya Victor juga terkena tembakan di bahunya. Dengan susah payah, keduanya pun akhirnya berhasil mencapai pelabuhan. Manel kemudian mencari kendaraan yang masih bisa berfungsi dan menemukan sebuah mobil dengan zombie di dalamnya.
Setelah membunuh zombie itu, mereka lalu menuju rumah sakit untuk mencari pertolongan dan sekaligus mengecas ponsel agar bisa mengirim sinyal. Di tengah perjalanan, Victor mulai bercerita bahwa Usakov sebenarnya seorang bajak laut. Ia dan anak buahnya selama ini penjara para penyintas, merampas harta mereka, bahkan memperkeos dan membunuh siapapun yang tak berguna bagi mereka. Está construyendo. Sesampainya di rumah sakit, harapan Manel langsung pupus ketika melihat helikopter yang seharusnya ada di halaman kini telah hilang. Ditambah lagi, seekor zombie menghantam kaca mobil hingga pecah. Manel pun langsung menembaknya, tapi suara yang dihasilkan malah menarik zombie lain datang menyerbunya. Setelah menyingkirkan mereka, Manel segera menarik Victor masuk ke dalam rumah sakit. Dengan langkah hati-hati, Manel membawa Victor ke ruang operasi dan membaringkannya di sana. Victor lalu meminta Manel untuk mengeluarkan peluru dari bahunya. Alhasil Manel pun mencari peralatan bedah di ruangan sebelah. Tapi di tengah pencarian, ia malah mendengar suara anak-anak dari dalam saluran udara. Di saat itu juga, segerombolan zombie datang menyerang Manel. Dalam kepanikan, Manel pun melawan sekuat tenaga dan akhirnya berhasil kabur kembali ke ruang operasi. Tapi sayangnya Victor sudah tak ada. Di saat itu juga tiba-tiba seorang suster muncul dari balik pintu dan menyuruh Manel mengikutinya. Manel pun menuruti langkahnya menuju sebuah ruangan rahasia. Di dalamnya ternyata sudah ada Victor beserta kucing kesayangannya. Suster itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Lucia. Di situ juga ada dokter Cecilia dan 3 anak kecil yang berhasil selamat dari serangan zombie. Setelah memastikan Victor tidak tergigit, Cecilia melakukan operasi darurat dengan alat seadanya. Setelah keadaan sedikit tenang, Manel menjelaskan bahwa tujuannya datang ke rumah sakit ini adalah untuk menggunakan helikopter menuju Pulau Kanari. Mendengar hal itu, Lucia pun mengajak Manel melihat keluar jendela, di mana di luar ada sebuah helikopter di tengah area karantina. Sayangnya, helikopter itu dikepung oleh ratusan zombie yang haus akan darah. Tienen un acceso al patio. Es un peligro para los niños. Di malam harinya, Cecilia memberitahu Manel bahwa stok makanan mereka sudah menipis. Ia juga mengungkapkan bahwa 3 anak kecil itu adalah anak-anak dari pegawai rumah sakit yang kini telah menjadi zombie. A su manera, con sus palabras. Y en aprender a convivir con él. Sí. Keesokan harinya, Manel berjalan menyusuri lorong yang sepi dan teringat mendiang istrinya yang dulu meninggal di rumah sakit ini. Ia lalu meninggalkan gelang peninggalan sang istri dan meletakkannya di atas ranjang tempat terakhir sang istri dirawat. Tak lama tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan dari kakaknya muncul dengan beberapa video yang menunjukkan keluarganya di Pulau Kanari tampak baik-baik saja. Rupanya selama ini Belen sering mengirim pesan yang tak pernah dibalas. Dengan perasaan sedih bahagia, Manel pun mengirim pesan suara dan mengatakan bahwa dirinya kini juga baik-baik saja. Namun tak lama setelah itu, suara tembakan menggema dari kejauhan. Manel sadar itu pasti ulah Usakov dan anak buahnya yang datang ke sini untuk mencari barang-barang berharga. Ia pun segera mengajak Lucia, Victor dan lainnya untuk bersiap pergi sebelum terlambat. Dalam pelarian itu, mereka melewati ruang penuh uap beracun. Ketika Lucia membuka sebuah pintu, seekor zombie langsung menerjang dan menggigit Cecilia. Untungnya Manel dan Lucia berhasil membunuhnya. Menyadari dirinya tergigit, Cecilia pun memohon agar Lucia menyelamatkan anak-anak. Dan karena tak ada pilihan lain, mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa sang dokter. Mereka lalu berjalan hati-hati melewati ruangan yang dipenuhi zombie. Namun, suasana hening seketika pecah ketika salah satu anak tanpa sadar memanggil ibunya yang sudah menjadi zombie. Alhasil para zombie pun langsung menyerang mereka. Manel menyuruh Victor membawa Lucia dan anak-anak lainnya keluar lebih dulu, sementara dirinya berusaha membunuh si anak itu dengan bersembunyi di dalam lemari. Di saat itu juga, anak buah Usakov datang sambil menembaki semua zombie yang tersisa di ruangan tersebut. Setelah anak buah itu pergi, Manel pun keluar dari lemari dan segera menyusul kelompoknya.
Sesampainya di pintu keluar, mereka melihat helikopter dikepung puluhan zombie di dalam pagar besi. Disitulah Manel mendapat ide, yaitu menyusun truk troli menjadi perisai. Dengan menggunakan truk troli tersebut, mereka pun bersama-sama mendorongnya menuju helikopter. Namun, di saat itu juga, roda troli tak sengaja mengencot tembelek. Alhasil para zombie pun mulai menyerang mereka. Setelah perjuangan panjang, mereka akhirnya berhasil masuk ke area pagar. Victor segera menyalakan mesin helikopter, sementara Manel dan Lucia berusaha menutup pagarnya. Tetapi saat helikopter hampir siap terbang, Usakov dan anak buahnya muncul menghentikan mereka. Bukannya menyerahkan helikopter, Manel malah turun dan membuka gerbang di depan kawan zombie. Hal itu pun membuat para zombie langsung menghabisi Usakov beserta anak buahnya. Di tengah kekacauan itu, Victor berhasil menerbangkan helikopternya, sementara Lucia menjulurkan tangga tali untuk menarik Manel ke helikopter. Singkat cerita, saat helikopter melaju menuju Pulau Kanari, Manel menerima panggilan dari Belen yang panik dan berteriak melarangnya datang ke sana. Manel pun menatap keluar jendela dan melihat dua pesawat militer menuju Pulau Kanari. Saat itulah ia sadar bahwa wabah telah menyebar ke seluruh pulau tersebut dan film pun bersambung.